Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, mantap. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada tidak? Hadir semua? Oke, baik. Alhamdulillah ya, hari ini dapat hadir semuanya dengan keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada yang tahu sekarang mau belajar apa nih? Iya, mata pelajaran PKN. Nah, untuk memulai materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menyimak dan memahami isi tayangan video pembelajaran terkait dengan materi aturan di sekolah. Jadi nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang materi aturan di sekolah. Jadi diharapkan nanti peserta didik menyimak video tersebut dan memahaminya. Karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dapat merangkum informasi penting dari tayangan video peraturan sekolah yang Ibu tayangkan. Jadi, setelah kalian menyimak dan memahami tayangan dari isi video tersebut, diharapkan kalian merangkum informasi yang ada dari tayangan video tersebut. Paham? Oke, untuk yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan atau studi kasus yang berkaitan dengan peraturan di sekolah kalian ini ya. Yang keempat, berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan solusi atas masalah yang ditemukan terkait dengan peraturan di sekolah. Jadi, setelah kalian melakukan studi kasus, kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing nih untuk merumuskan solusi dari permasalahan yang telah kalian temukan atau yang telah kalian kumpulkan bersama kelompok kalian. Setelah kalian mendiskusikan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kalian kumpulkan, maka yang terakhir kalian masing-masing dari kelompok kalian dapat memaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang telah kalian temukan, kalian akan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Masing-masing kelompok harus atau wajib satu peserta didik untuk maju memaparkan dari hasil kerja kelompoknya. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan nih sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pada pagi hari ini kita mulai pelajaran tentang peraturan di sekolah, Ibu mau bertanya nih, pukul berapa sih bel sekolah kita ini berbunyi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Salsa, pukul berapa bel berbunyi? Iya benar, pukul 7.00. Beri tepuk tangan dong buat teman kita. Oke, di sini ada tidak nih yang dihukum karena terlambat datang ke sekolah? Jujur nih, siapa yang pernah terlambat dan dihukum? Ya, nggak apa-apa ya. Tidak apa, yang penting setelah kita mendapatkan hukuman karena kita terlambat atau membuat kesalahan di sekolah, kita harus menerima hukuman itu. Dan kenapa sih harus ada hukuman di sekolah? Dan kenapa harus datang tepat waktu? Nanti di dalam video akan dijelaskan tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan peraturan yang wajib itu ditaati oleh peserta didik atau warga sekolah. Oke, langsung saja. Ibu akan menampilkan video pembelajaran terkait dengan materi peraturan di sekolah. Diharapkan kalian untuk mendengarkan dengan saksama dan kemudian memahami, merangkum materi tersebut. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi. Sebab selain baik untuk kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran.
Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita caranya gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu, agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Tadilah tayangan video pembelajaran terkait materi kita pada pagi hari ini. Apa tadi materinya? Ya, peraturan di sekolah. Oke, Ibu mau bertanya nih. Tadi di dalam video tersebut sudah dipaparkan apa saja peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yuk, sebutkan satu persatu. Ya, betul, datang tepat waktu, kemudian berpakaian rapi. Terus yang ketiga, rajin masuk kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang terakhir, tertib di kelas. Nah, dari peraturan-peraturan itu sebenarnya masih banyak lagi peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita. Selain dari 5 tata tertib itu, apa saja? Coba, siapa yang tahu apa yang ada di lingkungan sekitar, peraturan yang ada di sekolah kita selain daripada yang sudah tadi disebutkan? Iya, benar Mary, kita harus menggunakan kaos kaki berwarna hitam putih dan memakai sepatu warna hitam. Selain daripada sepatu yang berwarna hitam, kaos kaki yang tidak berwarna merah putih nantinya akan menjadi teguran. Jadi kalian nanti akan ditegur oleh guru kalian yang mengetahui jika kalian melanggar peraturan itu. Jadi peraturan itu adalah peraturan yang telah dibentuk oleh suatu lembaga, atau contohnya itu dalam lingkungan sekolah yang dibuat oleh sekolah untuk membuat peserta didik untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Jadi, tugas peserta didik selain dari belajar di kelas yaitu mentaati peraturan-peraturan yang telah ada di lingkungan sekolah. Jadi, jika dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu tidak dipatuhi, tidak dilaksanakan atau malah dilanggar, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kenapa sih harus ada sanksi? Karena dari sanksi tersebut akan membuat peserta didik tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan satu video tentang kasus melanggar daripada peraturan di sekolah. Sekarang disimak videonya ya. Suatu malam di rumah Wanda. Mau belajar, kok jenuh ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya bunda. Ya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, Nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, Nak. Maaf bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, Nak. Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya. Supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian ia tidur. Wanda tidur terlalu malam, dan keesokan harinya. Aduh, aku bangun kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan, Nak. Dan harus segera berangkat sekolah, sudah terlambat kamu. Iya bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini, Nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf bunda, aku langsung berangkat sekolah ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya, Nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya kok belum datang? Wanda sudah mendapat bus, akhirnya ia tiba di sekolah. Assalamualaikum Bu, mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam.
Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7, Bu. Mohon maaf, aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulangi lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham, Bu. Emang salahku terlambat bangun karena kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Dari video kasus tersebut, dari cerita video tersebut, apa nih yang kalian tangkap dari video itu? Dia mau menjawab? Ya, benar sekali Vina. Wanda di dalam video tersebut melakukan kesalahan yang membuat ia datang terlambat ke sekolah. Contohnya tadi itu di dalam video karena Wanda itu tidurnya terlalu malam. Jadi karena tidur terlalu malam itulah membuat Wanda menjadi bangun terlambat sehingga mengakibatkan Wanda datang terlambat ke sekolah. Si Wanda dimaafkan oleh ibu guru tersebut dengan syarat bahwa Wanda tidak mengulangi kejadian yang telah hari ini dilakukan atau kesalahan yang hari ini Wanda lakukan. Jadi, kalau kesalahan ini nantinya akan terulang di kemudian hari, di hari besoknya, Wanda tetap melakukan kesalahan yang sama, maka si ibu guru akan melakukan sanksi atau memberikan sanksi kepada Wanda. Jadi, itulah materi peraturan yang ada di sekolah pada pagi hari ini. Ibu harap kalian memahami materi pada pagi hari ini dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari kalian semua sebagai peserta didik untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai tentang peraturan yang ada di sekolah dan sudah menampilkan video pembelajaran contoh kasus dari melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok dan kalian melakukan pengamatan yang ada di lingkungan sekolah kita saja nih. Apa peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita dan apa akibatnya melanggar peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Dari kalian semua ini kan pasti ada nih yang telah melakukan kesalahan melanggar peraturan yang ada di sekolah ini kemudian mendapatkan sanksi. Tadi kan ada tuh contohnya. Nah, kalian mengumpulkan informasi tersebut dalam bentuk tulisan, kalian menyusun mulai dari permasalahan mulai dari peraturan yang ada di sekolah terlebih dahulu, kemudian di bawahnya nanti contoh kasus melanggar dari peraturan sekolah tersebut. Setelah itu kalian mencari solusi dari permasalahan yang telah kalian temukan bersama kelompok kalian. Setelah itu kalian memaparkan di depan, masing-masing kelompok satu orang yang maju untuk memaparkan hasil temuan kalian. Dapat dipahami sampai di sini? Baik, silakan kalian jika mau keluar, silakan keluar mencari informasi terkait peraturan yang ada di sekolah. Boleh kalian bertanya kepada guru atau boleh kalian bertanya kepada kakak kelas kalian. Yuk, silakan memulai melakukan pengamatan di luar kelas. Semua dari masing-masing kelompok sudah maju ke depan ya, memaparkan hasil temuan kalian. Terima kasih sudah melakukan kewajiban atau tanggung jawab kalian sebagai peserta didik mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang dipelajari pada pagi hari ini, yang kalian kerjakan pada pagi hari ini itu bermanfaat buat kalian untuk di masa depan. Sebelum Ibu tutup, coba dari kalian simpulkan materi pelajaran pada pagi hari ini. Simpulkan apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, kita simpulkan. Coba Ibu minta dari kalian satu orang saja untuk memaparkan kesimpulan dari materi pelajaran pada pagi hari ini. Oke, tepuk tangan buat Abela yang sudah berani memaparkan kesimpulan mata pelajaran pada pagi hari ini. Oke,
Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.